Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cutata Naila Fadina, tempat kita mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan dan bagaimana kita bisa menghadapi dengan positif. Saya Cutata Naila Fadina. Di episode hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, menjadi tua dengan anggun. Seringkali proses penuaan dilihat sebagai sesuatu yang menakutkan atau penuh dengan tantangan. Namun, sebenarnya penuaan adalah bagian alami dari hidup yang bisa kita hadapi dengan kebijaksanaan, keindahan, dan kebahagiaan. Mari kita mengeksplorasi bagaimana kita bisa menua dengan penuh kritis dan syukur. Sebelum kita masuk ke tips dan strategi praktis, mari kita pahami terlebih dahulu perspektif psikolog tentang penuaan. Bagaimana kita memandang usia dan penuaan sangat dipengaruhi oleh keyakinan dan sikap kita. Psikologi positif menekan pentingnya memiliki pandangan dan optimis terhadap penuaan. Orang yang memandang usia tua dengan cara yang positif cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan menikmati kehidupan lebih lama. Mereka melihat penuaan sebagai kesempatan untuk berkembang dan mengejar hal-hal yang bermakna. Yang kedua ada acceptance, menerima perubahan yang datang dengan bertambah usia adalah langkah penting. Alih-alih melawan atau menghindari perubahan ini, menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan membantu kita merasakan lebih tenang dan puas. Ada juga purpose and meaning, menemukan tujuan dan makna dalam hidup. Bahkan, kita menua memberikan rasa kepuasan dan motivasi. Ini bisa berupa kegiatan yang kita nikmati, peran dalam keluarga, atau kontribusi dalam komunitas. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang terus terlibat dalam aktivitas yang merangsang secara mental dan sosial lebih cenderung memiliki kesehatan mental yang baik. Jadi, penuaan bukan hanya tentang bagaimana kita merawat tubuh kita, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga pikiran kita tetap aktif dan bersemangat. Ada juga strategi untuk menjadi tua. Setelah memahami perspektif psikologis, mari kita lihat beberapa strategi praktis untuk penuaan yang anggun. Yaitu tetap aktif secara fisik. Aktivitas fisik teratur seperti berjalan, berenang, atau yoga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Latihan fisik juga membantu mengurangi resiko penyakit kronis dan meningkatkan kualitas tidur. Ada juga menjaga kesehatan mental. Latihan mindfulness ini, meditasi dapat membantu mengelola stres, meningkatkan kesejahteraan emosional. Luangkan waktu setiap hari untuk refleksi diri atau latihan relaksasi. Terus belajar dan berkembang. Jangan pernah berhenti belajar, ikuti kelas baru, baca buku, atau belajar hobi baru. Aktivitas ini tidak hanya menjaga otak kita tetap aktif, tetapi juga menambah kebahagiaan dan rasa pencapaian, mempertahankan hubungan sosial yang kuat. Hubungan yang positif dengan keluarga dan teman-teman adalah sumber dukungan emosional yang penting. Terlibat dalam kegiatan sosial, baik itu kumpul keluarga, menjadi sukarelawan, atau bergabung dalam klub atau komunitas. Itu ada juga merawat diri sendiri. Jangan lupa untuk merawat diri sendiri secara fisik dan emosional. Ini termasuk menjaga pola makan yang sehat, cukup tidur, dan meluangkan waktu untuk kegiatan yang membuat Anda bahagia. Yang ketiga yaitu ada cerita inspiratif. Untuk memberikan inspirasi lebih lanjut, mari kita dengar beberapa cerita dari mereka yang menemukan cara untuk menua dengan anggun. Cerita tentang Helen Mirren.
Helen Mirren, seorang aktris terkenal, adalah contoh sempurna dari bagaimana penuaan dengan Grace. Di usia yang sudah lebih dari 70 tahun, dia tetap aktif di industri film dan sering berbicara tentang pentingnya menerima diri dan menikmati hidup setiap tahapannya. Dia selalu menekankan bahwa kepercayaan diri dan menerima diri adalah kunci untuk penuaan yang anggun. Ada juga tentang Fauzi Singh. Fauzi Singh terkenal sebagai pelari maraton tertua di dunia. Memulai karir lari maratonnya di usia 89 tahun. Dia menunjukkan bahwa usia bukanlah batas untuk mengejar impian dan menjaga kesehatan. Singh sering mengatakan bahwa lari memberikan tujuan dan kebahagiaan dalam hidup, bahkan di usia yang sangat tua. Ada juga tentang Bapak Swedarsono. Di komunitas lokal kita mungkin mengenal orang-orang seperti Bapak Swedarsono yang di usia 70-an masih aktif mengajar dan berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Dedikasi dan semangatnya untuk terus memberi kembali menunjukkan bahwa penuaan bisa menjadi periode produktif dan penuh makna dalam hidup. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Dan sebelum saya menutup, ada beberapa tips praktis yang bisa Anda terapkan untuk penuaan dengan anggun dan bahagia. Tetap terbuka terhadap pengalaman baru, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Ini bisa berarti perjalanan ke tempat baru, belajar bahasa baru, atau memulai proyek baru. Menghargai dan merayakan pencapaian Anda. Rayakan pencapaian besar dan kecil dalam kehidupan Anda. Ini membantu menjaga rasa syukur dan kepuasan, menjaga sikap positif. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan cobalah untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan baru. Beri perhatian kesehatan Anda, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dan perhatikan tanda-tanda tubuh Anda. Ini membantu dalam deteksi dini dan pengelolaan kondisi kesehatan. Terhubung dengan orang lain. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau komunitas. Interaksi sosial adalah komponen penting kebahagiaan kesehatan mental. Demikian diskusi kita hari ini menjadi Tua dengan Anggun. Semoga informasi dan cerita yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan pandangan baru tentang bagaimana terhadap penuaan penuh kebijaksanaan dan kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan podcast Cut Tatanai Novadina. Jangan lupa untuk berbagi episode dengan teman yang keluarga mungkin membutuhkan inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih banyak topik menarik tentang kehidupan dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.